hype kita ngonten, kalau nggak ada nggak. Iya bener. Mungkin ada beberapa alasan, mungkin ya, nggak tahu juga ya kita Ya, alasan sebenarnya itu apa. Enggak, maksudnya ya Senin pagi ya. Asli itu hari Senin loh, itu hari Senin Senin loh itu. Senin udah mah kan semua orang juga kalau Senin ya agak Senin shock ya. gitu agak Senin gitu kalau Senin. Nah, pas baca berita Hai, ketemu lagi sama aku Ika. aku Rida. Udah lama banget nih dek kita nggak konten gak sih? Udah Iya. setahun kita nggak konten. Bener setahun. Ya, bener setahun. Hari ini kita mau konten apa sih dek? Mau ngonten yang Lagi. lagi hype-hype Wah. kayak biasa kita mah Apa yang nih? kalau ada yang hype kita ngonten, kalau nggak ada nggak. Kayaknya tuh di awal tahun disuguhkan dengan berita yang menggemparkan gak sih? Iya betul. Tiba-tiba langsung dapet kabar apa dek? Pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong yang dari Korea itu dipecat guys. Iya, atau diputuskan kontrak. kontraknya, Iya, oke, betul. oleh PSSI. Nah, Betul. oke. Sebenarnya pelatih coach Sintayong ini tuh udah lama ya di Indonesia, dari tahun 2019 ya. 2019. Jadi kurang Sekitar lebih 5 tahun. 5 tahunan lah ya. Padahal sebenarnya kontrak itu sampai 2027 ya. Betul, pernah diperpanjang itu bulan Juni kalau Iya, nggak Juni salah. tahun lalu lah, Juni 2024. Nah, benar. Tapi setelah Juni 6 bulan kemudian diputus kontraknya sama Iya, PSSI. ya mungkin ada beberapa alasan, mungkin ya, nggak tahu juga ya kita Ya, betul. alasan sebenarnya itu apa. Padahal sebenarnya prestasinya tuh cukup menjanjikan ya Sintayong tuh gitu. Iya, dalam 5 tahun dia udah hat trick lah ya katanya dia mah. Piala Asia 3 usia. Iya, gitu. bener, lolos ya, lolos. Terus juga pernah runner up AFF ya tahun 2020. Iya, ini dia debut kalau nggak salah. Iya, benar. Debutnya di AFF 2020 runner up. Terus medali perunggu SEA Games 2021. Terus runner up piala lagi AFF, tapi U23-nya. Iya, betul. Terus Fase grup Piala Asia. U20 2023. Terus 16 besar Piala Asia 2023. Iya benar, yang sampai mau ke Olimpiade ya, cuman akhirnya nggak lolos karena nggak kalah itu ya. Iya. Itu tuh pertama kali timnas Indonesia ikut Piala Asia. Iya sih, dan kalau menurut aku itu tuh salah satu yang apa ya, merubah sejarah sepak bola Indonesia ya. Iya betul. Kayak gitu. Terus peringkat 4 peringkat 4 ini tuh yang mau Olimpiade. Yang oh iya, Yang Piala Asia ya, tuh. pokoknya mah yang aduh banget gitu ya waktu itu laganya tuh yang lebar banget ya kita kalau lihat. Cuman banyak faktornya waktu itu ya, Iya jadi sih. mungkin 5 tahun ke depan ikut Olimpiade ya. Iya betul. Tuh, terus ada kualifikasi Piala Dunia. Iya nih, yang nanti bulan Maret bakal mulai lagi ya, lawan Australia pertamanya. Kita masih punya 3 lagi sisa. 4 sih, 4 nggak sih? 4 gitu? Australia, Bahrain, Cina, sama Jepang. Oh iya, 4 Empat berarti. lagi. Kita masih punya 4 laga, Iya. masih punya 4 kali kesempatannya Iya, buat lolos. buat lolos, buat nyari poin, buat peringkat kedua langsung lolos, atau enggak peringkat ketiga kita playoff gitu. Kayak gitu. Terus juga naikin ranking FIFA Indonesia juga ya. Betul. Yang asalnya 73 jadi berapa deh? Jadi 125. Iya tuh, itu lumayan janji kan ya, lumayan Iya. bagus lah gitu. Dari 70-an jadi 20-an ya. Bener, Ya, tapi itu susah 100. banget. Iya. Targetnya ke 100 ya. Iya, Ini iya. tuh PSS itu. Gitu. Jadi alasannya tuh kira-kira apa kan? Ya kalau mungkin karena yang lagi hangat kemarin gak sih, karena nggak lolos semifinal Piala AFF. Nah itu tapi Ya tapi nggak tahu juga sih ya alasannya sebenarnya sepertinya apa gitu. ya mungkin banyak yang nggak bisa terima juga kalau alasannya nggak lolos Piala AFF. semifinal AFF Iya. ya. Lagian kan Kurang diterima banget. maksudnya kalau menurut aku ya dengan membawa pemain muda di ajang senior gitu ya. Iya. Ya itu udah cukup menjanjikan gak sih? Iya betul. Dan lawannya juga kan yang senior ya. Iya. Malah yang senior aja nggak masuk
final Iya. kayak Myanmar kan, Heeh. itu main senior tapi nggak ada mereka di final. Iya gitu. Terus juga mungkin banyak faktor karena kemarin kalah lawan Cina juga pas Nah Pilgub. itu kayaknya sih ya, Bisa jadi juga nggak sih? itu sih kayaknya kita nggak tahu sih ya apa yang betulnya ya alasan pemberhentian kontrak itu. Gitu. Cuman ya kalau dilihat sih mungkin karena target kita kemarin di ronde ketiga itu menang lawan Cina ya, Iya. jadi tiba-tiba kepleset gitu ya, Bener. kepleset terus jadi kan kita harus ngitung ulang poin kali ya Iya. PSS itu. Jadi kita harus dapat berapa poin nih, kita harus menang berapa kali jadinya gitu. Yang tadinya udah segini nih, kamu harus segini, ini tuh peringkat ketiga gitu Iya misalkan. gitu. Terus mungkin karena emang tadi kata Dede bilang nggak capai target poin yang diinginkan PSSI juga mungkin. Iya betul. Kayak gitu. Sayang ya kalau kata Dede. Maksudnya ini tuh proses menuju Iya. lolos, tapi tiba-tiba prosesnya itu digagalkan dengan pelatih baru. Nggak gagal sih sebenarnya mah ya, nggak salah juga ganti pelatih. Gimana ya sebenarnya gimana PSSI Iya sih, gitu. cuman ini tuh kan lagi proses ya, tolong ditunggu dulu lah harus Iya. gitu ya. Gitu, iya. Kan dilihat tuh nggak cuma dari lawan Cina dan AFF kemarin gitu kan, siapa tahu nanti setelah ini menangnya banyak kan, Iya, kita nggak bener. tahu. Jadi banyak yang bilang tuh kan katanya Gimana? karena pelatihnya nanti mau diganti katanya, jadi kita udah nggak percaya proses lagi, PSSI aja nggak percaya katanya proses. Iya sih. Jadi kita butuhnya prestasi sekarang mah katanya, bukan proses. Tapi kan sebelum menjalani prestasi ada proses dulu nggak sih? Nah itu makanya karena pelatihnya diganti itu. Iya, ya mungkin. Ya sih ada banyak pro dan kontranya juga ya Iya sih. gitu. Tapi lebih banyak kontranya nggak sih dibanding pro? Benar. Karena apa ya? kita juga sayang sih sebenarnya. Iya, bagi gitu. pelatih, cuman ya, Ya. kita juga ngerti sih kalau posisinya sebagai pelatih. Tapi maksudnya mungkin ini salah satu keputusan PSSI juga mungkin ya. Siapa mungkin. tahu mau bikin gebrakan baru lagi Iya, banyak. mungkin ya siapa tahu aja dengan adanya pelatih baru misalkan jadi lolos Piala Dunia juga ya mudah-mudahan. Tapi Iya. kalau misalkan ternyata nggak lolos, siapa yang harus disalahin? Nah itu Iya kan? Tapi kabarnya si Patrick itu tuh nanti mau ngadain konferensi pers ya? ya. Jadi PSSI itu perkenalan ya. Oh ya, sebelumnya yang ngeganti Sintayong itu katanya Patrick Kluivert, apa sih dibacanya gimana sih? Kluivert pokoknya dia Kluivert. ex pemain Barcelona. Ajak Amsterdam juga ya? Terus ya pokoknya dia prestasinya juga banyak ya Sebagai pemain sebagai juga. pemain. Sebagai pemain nanti kita cerita tentang sebagai pelatihnya dia ya. Ya, Jadi ya, sebelum ya. timnas Indonesia dia juga ngelatih beberapa klub, beberapa negara juga dia pernah. Jadi Patrick Kluivert ini dari Belanda. Iya, dari Belanda. Dari Terus Belanda. dia umurnya udah berapa sih? Dia pokoknya angkatan Pep Guardiola aja. Oh iya sih, berarti segituan. Ya Segituan segituan berarti. lah angkatan Pep Guardiola dia Ya, tuh ya, waktu di bener-bener. Barca. Nah, kabarnya sih si Patrick Kluivert kan dibacanya benar. Nah, katanya dikontrak 2 tahun ya sama PSSI. Iya, di kontrak 2 tahun terus perpanjangan kontrak 2 tahun. Kalau Opsinya. opsinya. Kalau diperpanjang ya 2 tahun. Ya, kita lihat aja sih, maksudnya nanti debutnya nanti tanggal 20 Maret ya lawan Iya, Australia ya. lawan Australia. Nah, kita lihat aja lah ya, maksudnya kita lihat aja pokoknya. Pokoknya kita lihat aja karena kita juga Kita lihat aja. bener-bener nggak bisa Memprediksi ya apa apa gitu. Karena maksudnya dengan pelatihnya masih tetap coach Sintayong misalnya, kita juga nggak tahu tuh bakal menang atau kalah. Iya. Ini dengan Patrick pun kita juga nggak tahu bakal menang atau kalah. Jadi makanya kita lihat aja. Iya. Cuman setidaknya waktu sama Sintayong kita udah ngerti Iya. strateginya Iya, yang gitu. dipakai apa gitu, Gitu. karena itu lagi gitu, Iya, dipakainya gitu. nggak pernah berubah, cuman pemainnya yang diputer-puter ya kalau sama Sintayong. Nah, nggak tahu nih kalau Patrick Kluivert ini dia cara memainkan pemainnya seperti apa gitu. Dan strateginya pun kita belum tahu ya. Iya. Jadi nanti lihat aja tanggal 20 Maret. Betul. Nah, riwayat si Patrick Kluivert ini tuh sebagai pelatih klub tuh banyak banget ya ternyata. Iya, pernah jadi pelatih striker ya. Iya. Al
Akmar 2008 ya, 2009. terus juga jadi asisten pelatih Brisbane Roar. Itu siapa sih klubnya Rafael Strike ya? Oh ini? Brisbane Roar. Oh, 2010 tapi dia mah. jadi udah lama kayaknya sih Rafael Strike juga masih ya masih kecil nggak ya, sih? masih kecil. Terus pernah juga jadi pelatih penyerangnya Nijmegen yang itu gening apa? Klubnya Calvin Verdong. Iya. Tuh. Terus pernah jadi kepala pelatih FC Twente. Iya, tapi kebanyakan ini dari klub-klub Belanda ya? Iya, Eredivisie. Itu berarti dia pernah jadi pelatih kepalanya Messilgers. Oh iya bener. Twente. Tapi udah masuk sih 2011 sampai 13 sih Dia sih kelahiran. Kayaknya dia masih kelompok usia Iya deh. bener. Masih kelompok usia. Iya bener kayaknya. Terus juga udah jadi udah pernah jadi Ayam. pelatih kepala Ayam Ayam. Amsterdam, tapi yang U19-nya 2016 tuh. Terus ada pernah jadi manajer akademi Barcelona Oh, bagus lah. tahun 2019 sampai 2021. Terus pelatih kepala Adana Demirspor 2023. Terus dia juga pernah jadi pelatih negara kan? Iya benar, pernah jadi asisten pelatih timnas Belanda tahun 2012-2014 ya, berarti Iya, benar. sempat ikut Piala Dunia nggak sih? Iya. 2012 Pas yang mainnya masih Van Persie nggak sih? Iya benar, zaman Iya. itu mah. Itu zaman Belanda lagi Wah, Van Persie banget ya. Iya, yang headingnya apa sih itu yang Iya, yang Flying terbang. Dutchman ya apa sih? Flying Dutchman. Iya. Benar. Pernah jadi pelatih kepala. Nah, ini yang baru-baru dibahas nih, dia pernah jadi pelatih kepalanya tim nasional Curaçao. Oh, Curaçao. Itu kan enggak? Oh, Terus katanya yang pernah dibantai sama Bahrain katanya sih. Curaçao ini tuh. Curaçao ini tuh. Oh, oke. Pas pelatihnya Patrick. Oh. Cuman itu mah kan kita nggak tahu ya, itu mah kan kalah menang mah di atas lapangan. Iya, Kita nggak ada yang benar, tahu benar. gitu. Ya mungkin siapa tahu kan ini kan tahun 2012 sama 16, tapi kan ini tahun 2025 nggak tahu ya, Iya. mungkin lebih baik lagi atau gimana juga nggak Iya tahu betul. gitu. Terus dia juga setelah ngelatih Curaçao itu jadi asisten pelatihnya tim nasional Kamerun, oh dari 2018 sampai 19 ya. Jadi oke lah, upgrade gitu lah ya. Iya. Jadi dia nggak ada kosongnya nih ngelatih Iya, gitu. gitu. Terus yang dia juga pernah jadi penasehat strategisnya timnas Curaçao sama direktur olahraganya Paris Saint-Germain. Wah, PSG. ya cukup meyakinkan sih dengan riwayat seperti ini ya. Betul. Tapi kan kita juga lihat aja lah nanti gitu. Cuman ya jawabannya tetap aja ada di atas lapangan. Iya benar. Strateginya dia kepake atau enggak, masuk atau enggak, ngefit atau enggak Iya. ke timnas Indonesia, kita lihatnya di lapangan coy. Iya betul sekali. Tapi jujur sih kalau aku kayak sedih loh. Kayak maksudnya tuh kayak anjir Kayak saya apa sih? diganti gitu. Iya, kayak makanya. kayak maksudnya kita tuh udah percaya sama orang itu, udah nyaan sama orang itu, tiba-tiba anjir udah nggak ada lagi lah gitu. Iya, Kayak itu gitu mah nggak sih feeling? kayak ditendang secara halus nggak sih? Didepak secara halus itu kayaknya. gitu, kayak gitu. Anjir timnas Indonesia nggak gratis Sintayong gitu. Nah, Oh jadi gitu juga. Iyalah. Enggak, maksudnya ya Senin pagi ya. Asli tuh hari Senin loh, itu hari Senin Senin loh itu. Senin udah mah kan semua orang juga kalau Senin ya agak Senin shock ya. gitu agak Senin gitu kalau Senin. Nah, pas baca berita, beneran gitu ini Sintayong gitu. Iya benar. Kan maksudnya ya karena tadi kata Dede itu kita udah ngefit gitu sama pelatih itu, udah enak, udah masuk taktikalnya, Iya, kita iya. udah ngerti juga taktikalnya. Terus kalau ada pemain yang diceng juga kita ngerti ya kenapa itu bisa diceng, kenapa nggak mainin si ini sih Iya gitu. iya. Kita udah ngerti tapi tiba-tiba selesai aja gitu. Iya. Padahal sampai 2027 loh. Padahal Dede pribadi nunggu dia tuh di Piala Dunia sama Indonesia, meskipun di luar hasil ya gitu, tapi percaya aja gitu. Iya. Asa pasti aja gitu, yakin gitu kalau sama Sintayong. Ya bener sih, tapi kan kita juga nggak tahu ya alasan sebenarnya apa. Nah itu kita nggak akan Sintayong pernah diberhentikan. tahu alasan yang sebenarnya sih Iya, kalau kata Dede mah ya, gitu. kalau bukan Sintayong sendiri yang speak up. Gitu, meskipun Bapak Erick Thohir bilang sendiri kayak apa sih katanya juga untuk targetnya lolos Piala Dunia ya. Iya, betul. Nah makanya ya mungkin Jadi Bapak Patrick tolong jangan
bahunya jangan berat ya Bapak Patrick, Ya. disapuin dulu biar gampang ya, biar ringan biar ya. nggak beban Iya, berat, meskipun iya. itu pasti beban berat Iya karena sih. kita cuman punya 4 laga terakhir Ya ya, betul. dan kita masih 6 poin Gitu. dari Maksudnya, sisa laga kemarin. ya mungkin kan kalau mungkin nanti lawan Australia ya targetnya seri nggak sih, kan mereka main di nanti di Australia kan. Iya. Terus kan berarti maksudnya target kita tuh Bahrain sama Cina karena mainnya di sini. Iya, Jadi kita betul. kan harus target menang nggak sih? Sebenarnya lawan Australia juga sih harusnya menang. Iya. Biar lega hidup, Gitu. perkara hidup Iya, lega, iya, gitu pengennya ya. sih 4 laga seri ya menang gitu. Iya. Tapi kalau lawan Jepang, Cuman yang terakhir nggak apa-apa sih 3 lah. iyalah 3 jangan deh, kebanyakan 3. lah kalau lawan Jepang. 3 ya sih, enggak sih 2 aja kalau Iya. bisa kebobolan. 2-0 lah. Nah, 1-0 mah 3-6. Moal ya ke Jepang mah. Cuman lu timnas kudu mati-matian tuh 3 laga pertama. Iya benar. Australia, Cina sama Bahrain loh. Harus sampai meninggal Iya, berdarah-darah benar. tuh di lapang. Ya kalau kita bilang secara statistik kalau lawan Jepang ya jauh nggak sih deh? Iya jauh. Ya maksudnya tapi kan balik lagi di lapangannya seperti apa gitu ya. Cuma nggak tahu nih kan karena main di Jepang lapangannya bagus. Iya bener bisa. Rumputnya bagus. Iya sih bener. Kan pemain kita banyak yang ke Eropa ya. Iya, nah iya, di sana bener. kan lapangnya bagus. Iya jadi kayak Ke udah Jepang terbiasa ya gitu siapa tahu Iya kan. bener, Iya. bener. Siapa tahu lah, pokoknya kita mah yang terbaik aja lah. Iya, Pelatih ganti, pemain juga. Ya pemain juga ada yang bagus-bagus, Iya. strikernya tajam tuh nanti. Iya betul, kan mau ada datang lagi nanti Iya ya oleh Romeni. bener. Pokoknya ditunggu aja, kita mah sebagai warga negara Indonesia pengen yang terbaik lah ya buat timnas kita ke meskipun depannya. ya meskipun misalkan dalam hati kita ya gitu, tapi ya mungkin tapi kan kalau ini untuk kebaikan Indonesia ya udahlah kita support aja. iya benar, kita juga kan harus move on katanya. Iya Chef. benar, harus move on benar. Harus move on. Selamat untuk Bapak Patrick, selamat melatih timnas Iya, Indonesia kita. Betul, dan kepada Coach Sintayong terima kasih banyak telah melatih timnas Indonesia yang Betul. asalnya lagi terpuruk ya. Ya itu Jadi kita bangkit kurang kembali, banget. jadi bangkit kembali. Terima kasih banyak kepada Coach Ya, Sintayong. Dan akhirnya keluar dari black hole ya. iya benar, dan selamat juga untuk mengemban tugasnya buat Pak Patrick ya. Ada 3 pelatih dari Belanda, pelatih kepala dan 2 pelatih kepalanya Patrick, asistennya Alex sama Denny Denny. Sumargo. Gitu Jadi aja. gitu aja pembahasan kita hari ini. Gitu. Semoga bermanfaat, dan kalau kita ada salah-salah tolong diberin di komentar ya. Ya benar, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Iya betul. Jadi balik lagi nanti sama kita di channel Yesterday Afternoon. Betul. Jangan lupa apa dek? Like, Komen. subscribe. Iya oke. Yuk. Dadah. Sampai Dadah. berjumpa lagi di konten kita selanjutnya. Dukung Dah. terus ya biar kita semangat terus karena kita udah 1000 subscriber. Iya. Subscriber terus. Dadah. Nanti kita ganti opening. Itu dia konferensi persnya jam berapa?